ikuti. Insyaallah melanjutkan berkaitan dengan hukum seputar menjadi imam ya. Jadi masih ada ya poin-poin yang perlu kita ketahui ya, masih cukup banyak supaya lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya berkaitan dengan sholat berjamaah dan yang menjadi imamnya tentunya. Terlebih kita ingin agar yang menjadi imam yang lebih tertib gitu ya, lebih tertib, diprogramkan siapa saja yang tunjuk ya untuk menjadi imam. Sebelumnya sudah kita bahas tentang siapa saja dan apa kriterianya ya untuk menjadi imam itu, bahwa yang paling utama ya tentu adalah bacaannya yang benar ya, yang lebih banyak hafalan. Kemudian setelah itu yang lebih paham terhadap sunnah, terhadap hukum-hukum ibadah ya, terlebih masalah sholat. Ya, baru berikutnya yang lebih dulu hijrah ya, atau yang lebih dulu masuk Islam. Nah, maka tidak mengapa ya kalaupun imam itu misalnya tunanetra ya, tidak melihat, atau dia mantan budak ya, atau bahkan anak kecil yang sudah masuk usia tamyiz. Usia tamyiz itu sekitar 7 tahun ya. Kalau sudah tamyiz itu boleh, misalkan bacaannya benar, punya apa. Jadi bukan masalah usia yang menjadi prioritas. Nah, berikutnya kita lanjutkan ya, poin berikutnya. Bagaimana dengan imam yang fasik? Imam yang fasik, fasik itu ya artinya melakukan dosa besar. Ya, apapun dosa besarnya ya, yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, jadi dalam akidah Islam yang benar, kalau orang melakukan dosa besar ya tentu itu dosa yang sangat besar, kedurhakaan ya, mencuri, bunuh ya, berzina dan sebagainya. Itu adalah dosa besar. Ketika orang melakukan itu berarti fasik, tapi dia tidak keluar dari Islam, dia masih muslim, hanya tentu berarti imannya sangat lemah ya. Ya, kecuali kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam ya, seperti menghina ajaran Islam ya, melecehkan hal-hal yang disucikan dalam Islam ya, atau melakukan kemusyrikan yang jelas ya, yang jelas kemusyrikan besar yang membuat dia keluar dari Islam. Kalau itu berarti murtad kalau keluar dari Islam. Nah, kalau dosa-dosa yang tadi yang biasa, yang besar, itu tidak membuat pelakunya murtad ya, hanya dia disebut fasik. Nah, bagaimana hukumnya seorang imam yang melakukan kefasikan ya, apakah sah atau tidak? Dan menurut mayoritas ya para ulama, dan ini mazhab yang sahih ya, kalaupun kemudian ada gitu ya, dia tadi ya secara bacaan bagus ya, hafalan misalnya banyak,
paham terhadap, tapi melakukan kefasikan kan ada saja, bisa saja, ya bisa saja. Nah maka keimamannya ataupun sholatnya tetap sah, ya keimamannya tetap sah kalau imam itu melakukan kefasikan, ya hanya dimakruhkan, ya hanya ya kalau ada yang lain ya oleh yang lain, ya jadi olehnya. Kalau dari segi sahnya secara fikih gitu ya sah-sah aja, cuman dia tidak sebenarnya ya kurang layak, ya kurang baik, apalagi kalau diketahui gitu kan. Kalau misalnya tidak diketahui ya itu tidak jadi masalah lagi, tidak jadi masalah juga. Tidak diketahui bahwa itu tuh orang fasik sebenarnya, tapi tidak diketahui oleh jamaah ya tetap sah sholatnya. Kalau hanya sebatas melakukan kefasikan. Bahkan kalau tidak diketahui itu, sekalipun misalnya melakukan akidah ya atau misalnya kemusyrikan yang memang tidak diketahui, nanti ada ya pembahasannya. Kalau memang tidak tahu makmum itu tentang akidah dari imam, ya maka tidak jadi masalah. Nah, berdasarkan keumuman hadis yang menyebutkan siapa yang lebih didahulukan untuk menjadi imam tadi ya, jadi yang bacaannya benar, yang lebih banyak hafalannya. Nah juga berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari ya, dan juga Musnad Ahmad, hadis dari Abu Hurairah ya, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka sholat untuk kalian, jika mereka benar maka kebenaran itu juga untuk kalian. Dan jika mereka salah, ya mereka keliru, maka itu juga ya ada bagian ya untuk kalian. Tetapi wa alaihim, nah dosanya atas mereka. Ya, dosanya atas mereka. Makanya kan ketika misalnya imamnya keliru ya, melakukan kekeliruan ya ketika dia mengimami ya, maka ya tentu makmumnya harus menegurnya ya, mengingatkannya ya semampunya. Ya kalaupun nanti misalnya kurang ya rakaatnya ya, maka ditambah lagi gitu ya, diingatkan ya. Nah tetapi di luar itu yang tidak terkait langsung dengan sholat ya, seperti tadi yang melakukan kemaksiatan dan sebagainya ya, maka itu tidak berpengaruh langsung kepada makmum, melainkan ya dosanya ditanggung oleh imamnya sendiri ya. Nah, seperti juga dalam hadis Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, ini yang menceritakan tentang masa
fitnah yang besar ya yang menimpa kaum muslimin yang terjadi di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, yang menyebabkan Utsman bin Affan itu terbunuh. Ya, ini kan disebut orang-orang Khawarij ya. Orang Khawarij itu orang-orang yang memberontak kepada kekhalifahan. Ya, khususnya di zaman Utsman dulu awal mulanya. Ya, jadi ada orang-orang munafik, bahkan mereka orang-orang yang melakukan kebid'ahan, memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Orang-orang Khawarij itu yang kemudian menuduh ya kepada Utsman bahwa Utsman ini begini-begini gitu ya. Banyak tuduhan-tuduhan ya. Kalau tidak salah itu diantaranya merubah Al-Quran ataupun bersikap nepotisme, ya hanya memilih dari kalangan keluarganya ya, untuk menjadi pejabat ya, pemegang amanah, ya berbagai tuduhan lah. Ya berbagai tuduhan, nah, sehingga orang-orang itu tersulut, kelompok itu banyak, ya sehingga mereka menyerbu kepada Utsman bin Affan itu sampai Utsman itu dikepung. Ya sampai Utsman dikepung dan Utsman tidak mengerahkan perlawanan karena beliau lebih khawatir kalau justru akan menyebabkan banyaknya korban dari kaum muslimin. Karena mereka orang-orang yang memiliki kebid'ahan itu juga sebetulnya mereka masih orang Islam, ya kan? Hanya tadi melakukan kebid'ahan, ada keyakinan yang keliru, yang menyimpang, pelaku dosa besar tadi itu. Hanya mereka masih muslim gitu. Tidak secara terang-terangan jelas membuat mereka keluar dari Islam. Nah, Utsman tidak mau melawan mereka, jadi mengerahkan pasukan untuk melawan sehingga khawatir akan banyak yang menjadi korban. Maka Utsman memilih diam di dalam rumah beliau, ya, di dalam rumah beliau, dan juga pada saat itu Ali bin Abi Thalib juga membantu Utsman, menyuruh kepada Hasan Hussein ya menjaga pintu ya rumah itu, para sahabat yang lain. Ya sampai karena cukup banyak kelompok orang yang berontak ini, kalangan Khawarij ini sampai tidak terbendung. Ya sehingga membuat Utsman terbunuh pada saat itu oleh kelompok ini, dibunuh. Ya kan, sampai mushaf yang dipegang itu juga terkena darah. Ya karena pembunuhan mereka itu, dan ada beberapa orang yang membunuh Utsman. Nah, pada saat itu ketika datang kelompok orang yang berontak, lalu orang-orang pemberontak itu melakukan sholat. Ya, ada yang berkata, yaitu tadi Ubaidullah bin Adi ya. Dia berkata kepada Utsman, "Innaka imamu ammatin." Sesungguhnya engkau adalah pemimpin bagi umat, bagi umat secara keseluruhan. Wa nazala bika ma nara. Ya, dan terjadi ya terhadapmu apa yang kita lihat. Wa yusalli lana imamu fitnatin, dan sholat bagi kami ya artinya mengimami kami imam fitnah. Nah itu imam pemimpin dari
kalangan bid'ah tadi, kalangan waris tadi. Jadi mengimami sholat. Wa nataharraj, dan kita merasa ini adalah masalah. Dia kok pemberontak, ya pelaku bid'ah gitu ya, datang kemudian sholat, mengimami sholat. Nah, lalu apa sikap Utsman? Nah, ini sikap ya Utsman ini ya tentu hasil dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Utsman mengatakan as-sholatu ahsanu ma ya'malun nas. Salat itu adalah amalan terbaik yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma. Apabila orang-orang itu melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan bersama mereka. Wa idza sa'u fajtanib isa'atahum. Dan apabila mereka melakukan perbuatan buruk, ya maka jauhilah perbuatan buruk mereka. Jadi artinya orang-orang ini, para pemberontak ini, mereka melakukan keburukan dengan memberontak, ya, dengan memiliki tuduhan-tuduhan tadi terhadap Utsman. Tetapi ketika mereka melaksanakan sholat itu adalah amalan yang baik. Maka tidak mengapa kita ikut sholat bersama mereka, karena sholat itu amal terbaik yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini menunjukkan tadi bahwa dalam kondisi tertentu untuk menjaga jamaah kaum muslimin, khususnya dalam pelaksanaan sholat berjamaah, ya ketika dalam kondisi seperti tadi itu yang menjadi imam adalah pelaku bid'ah, ya kan, melakukan dosa besar, tapi dia tidak keluar dari Islam, maka boleh, artinya sah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman. Jadi tidak mengapa ikut sholat bersama mereka, karena sholat itu adalah amalan terbaik, walaupun tadi dilakukan oleh orang-orang jahat. Nah, ini menunjukkan sahnya kalau ada imam yang fasik tadi, ya, dari para pemberontak. Ya, setelah itu kan mereka setelah sholat, mereka malah kemudian menyerbu Utsman, ya, dan membunuh Utsman bin Affan. Ya, nah itu kan dimulainya fitnah besar dari kalangan sahabat. Fitnah itu artinya ujian yang besar, bencana besar. Ya, dimulai dengan terbunuhnya Utsman ini. Ini akan berkepanjangan. Karena tiada pihak keluarga Utsman yang menuntut, ya, waliud damnya, wali darah, ya, Utsman bin Affan itu ya diantaranya Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, yang dia itu pemimpin di negeri Syam, menuntut agar diadili para pembunuh Utsman. Tetapi ahli yang ada di situ, yang ada di Madinah, lebih tahu tentu kondisinya. Karena nanti setelah Utsman meninggal, kekhalifahan beralih kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk menghukum para pembunuh itu tidak mudah untuk mencarinya. Maka Ali ingin membuat kondisinya itu kondusif terlebih dahulu, ya kan, baru nanti dicari para pembunuh itu, diadili. Nah, sedangkan dari pihak keluarga Utsman, Muawiyah tadi itu menuntut. Nah, sehingga inilah yang menjadi perbedaan pendapat, perbedaan ijtihad, ya, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan keduanya sahabat yang mulia yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi peristiwa ini sangat penting sekali dalam sejarah Islam, karena dari sinilah muncul banyak kesesatan, banyak penyimpangan. Muncul tadi kelompok Khawarij yang membunuh Utsman, kelompok Syiah muncul dari sini. Ya, kelompok itu parah. Makanya di zaman sekarang itu rata-rata punya keyakinan begitu, walaupun terkadang mereka
sembunyi-sembunyi kalau di hadapan umum, tidak menampilkan yang sebenarnya ya. Nah, itu sedikit kaitannya dengan salah sia ya. Nah, jadi ini menunjukkan kalau dalam kondisi tertentu tadi itu tetap sah sholatnya. Cuman kalau kita sebagai DKM pengurus ya ya harus selektif ya dalam memilih imam. Ya diusahakan tadi jangan yang fasih. Ya. Nah, sebagaimana juga termasuk juga dalil lainnya yang menunjukkan sahnya itu para sahabat diantaranya pernah sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Wa huwa min afsakin nas, dia adalah orang yang manusia atau orang yang paling fasik. Hajjaj ini perlu dibaca sejarahnya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu dia pemimpin, salah satu pemimpin gubernur ya. Tapi dia hafal Quran bahkan, tapi fasik, membunuh para sahabat, memerangi para sahabat. Ya. Jadi kalau kita baca sejarah itu menjadi luas ya wawasan kita. Ya, sehingga, nah ini pernah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ada para sahabat diantaranya Ibnu Umar, anaknya Umar ya, pernah sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini dalam kondisi tertentu, apalagi dia sebagai pemimpin tadi itu, ya kan, untuk bisa menjaga jamaah kaum muslimin. Ya, jadi sholatnya tetap sah. Adapun perbuatan dosa fasikannya itu ditanggung oleh imam itu sendiri, makmum tidak ikut menanggung dosanya. Gitu ya. Tetapi tadi ya dalam kondisi normal yaitu dimakruhkan ya sebaiknya dihindari ya, karena nanti ya dikhawatirkan ada pengaruh ya, ada pengaruhnya ya kan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda ya innamal khawfu ala ummati al-a'immatal mudillin ya, yang aku takuti tiada lain ya terhadap umatku adalah para imam yang menyesatkan. Jadi apalagi kalau dia misalnya mendakwahkan ya kesesatan atau perbuatan dosanya. Ya, kalaupun tidak mengajak mendakwahkan perbuatan dosa ya paling tidak dengan dia melakukan itu lalu diketahui oleh orang, itu kan bisa jadi inspirasi gitu. Ya, bisa jadi alasan. Ini bahaya. Nah, tetapi kemudian di sini yang berikutnya adalah yang harus jadi peringatan, tidak sah sholat di belakang orang kafir. Kalau yang perbuatan dosa besar yang tidak membuat orang kafir itu tetap sah, walaupun tidak dianjurkan. Nah, tetapi kalau dia kafir atau murtad dari Islam, artinya melakukan hal-hal yang jelas membuat orang itu keluar dari Islam, nah maka tidak sah. Ya, kan ada perbuatan-perbuatan yang jelas yang membuat orang itu keluar dari Islam, seperti mencela Islam, ya, mencela ajaran Islam, melecehkan misalnya, ya, melecehkan Quran misalnya. Ya, termasuk tadi melakukan kemusyrikan, menyembah, berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa ke kuburan, ya, berdoa ke benda-benda keramat. Itu kan berdoa kepada selain Allah, jelas-jelas dia meminta misalnya wahai emak, ya kan, wahai wali anu saya mohon ini, ya. Jadi memohon gitu kepada para penghuni kubur yang dianggap wali, para mbak, itu kan berarti memohon kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah itu jelas kemusyrikan.
dan kemusyrikan besar yang membuat orang keluar dari Islam. Nah, jadi kalau kita lihat ada orang yang seperti itu melakukan kemusyrikan secara terang-terangan seperti itu, kita benar-benar mengetahuinya, maka khawatir ini orang sudah keluar dari Islam, sehingga tidak boleh dijadikan imam. Karena orang murtad itu tidak selamanya menyadari secara sadar dia keluar dari Islam. Tapi ada orang yang tidak sadar. Karena yang masalah orang Islam itu bukan hanya sebatas penampilan. Orang Islam itu yang paling penting itu akidah di hatinya. Ketika dia tadi itu melakukan berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, walaupun penampilannya seperti orang muslim, bahkan dia datang ke masjid ikut sholat berjamaah, ya kan? Tapi melakukan kemusyrikan yang membuat keluar dari Islam, dia sebenarnya sudah murtad, Pak. Nah, ini yang harus diwaspadai, yang harus hati-hati. Ya, jadi murtad atau kafir tanpa sadar, tidak layak menjadi imam. Nah, maka kita harus selektif. Kalau yang masih minta-minta ke kuburan, ya masih minta-minta ke benda-benda keramat dan yang lainnya, nggak boleh kita menjadikan dia sebagai imam, karena khawatir dia sebenarnya sudah murtad dari Islam. Nauzubillah. Ya. Karena kenapa? Karena kemusyrikan itu akan menggugurkan amalnya. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 65, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu musyrik, maka gugurlah amalan. Artinya dia melaksanakan sholat itu nggak ada gunanya, tidak sah artinya sholat itu. Maka tidak sah juga dia menjadi imam. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana kalau kita tidak tahu akidahnya tadi, apakah dia musyrik, ya membuat dia keluar dari Islam, ataukah melakukan kebidahan, ya ataukah tidak? Kalau memang kita tidak tahu, maka tidak mengapa. Dan kita tidak dituntut untuk, kalau dalam kita bukan sebagai DKM atau pengurus ya yang memilih, ya yang menyeleksi untuk menjadi. Kalau menyeleksi ya kita berhak tahu gitu kan. Tapi ini mah kita hanya sebagai makmum gitu ya, yang datang ke suatu masjid, apalagi misalnya di perjalanan atau di mana gitu ya, di masjid di mana. Nah, kita tidak dituntut untuk menginterogasi gitu akidah di imam tersebut, juga nggak perlu. Jadi ketika kita tidak tahu imam ini apakah dia tadi melakukan kemusyrikan ya atau melakukan kebidahan, ya itu tetap sah sholatnya ketika kita tidak tahu kondisi imamnya. Ya, di sini dikatakan tasihus salat khalfa man la yu'lam minhu bid'ah wala fiskun bittifaqil a'immatil arba'. Jadi sah salat di belakang orang yang tidak diketahui apakah dia melakukan kebidahan atau kefasikan berdasarkan kesepakatan para ulama ya di 4 mazhab dan juga yang lainnya. Dan tidak disyaratkan bermakmum itu untuk mengetahui agar makmum mengetahui akidah imam ya, dan juga mengujinya tadi. Tidak perlu mengetesnya, menginterogasi gitu ya. Tapi kalau sudah kemudian ada indikasi ya kita mengetahui nah maka kita harus menghindari. Ya, orang ini masih melakukan kemusyrikan tadi misalnya. Ya sudah, kita harus menghindari karena tadi kita sholat itu kan harus memperhatikan
sahnya sholat kita bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar mendatangi jamaah. Maka mendatangi jamaah, mendatangi masjid pun ya kita harus salatin. Bukan masalah jauh dekat, misalnya ada yang dekat tapi imamnya ini melakukan kemusyrikan, masih minta-minta ke kuburan, walaupun dekat. Ya kalau kita sudah tahu, ya dan bahkan jelas nih orang ini ketahuan, gitu, maka nggak boleh bermakmum kepada imam yang seperti itu. Kita harus mencari masjid lain, walaupun misalnya masjidnya lebih jauh. Ya, jadi bukan masalah dekatnya untuk mencari jamaah, mencari imam, tapi benar tidak, ya saya tidak menjadikan masuk juga bacaan. Kalau ada imam bacaan khususnya Al-Fatihah karena dia rukun dalam sholat, bacaan Al-Fatihah yang benar. Kita sebagai orang yang bacaan kita benar dalam Al-Fatihah tidak boleh bermakmum kepada imam yang seperti itu, bahkan tidak sah sholatnya. Kecuali kalau orang-orang yang memang bacanya sama kayak imamnya, dia nggak bisa lagi belajar, gitu, nggak bisa belajar dengan bacaan kualitas bacanya sama, sehingga ditunjuknya imamnya sama juga seperti mereka. Nah itu ya berarti kan sesuai kemampuan, ya bertakwa sesuai kemampuan. Tapi kalau yang bisa belajar kita baca Al-Fatihah kita benar, itu tidak boleh bermakmum kepada yang baca Al-Fatihahnya keliru fatal, ya lahan jali. Ya, lahan jali itu makanya nanti yang akan menjadi imam harus ditingkatkan lagi, walaupun sudah benar ya harus ditingkatkan lagi. Ya, lahan jali itu yang fatal berubah makna. Misalnya alhamdulillah jadi alhamdulillah, ha jadi ha. Itu kan sangat beda artinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah itu kecelakaan bagi Allah, kerusakan bagi Allah. Makanya harus beda dengan ha. Ya kan? Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin jangan alamin. A dengan ain dengan hamzah beda. Karena beda nih alamin, alam bermaksud alam. Alamin, alam itu kan apa? Ya, rasa sakit. Alam itu kan ada azabun alim kan, azab yang pedih yang menyakitkan. Jangan dibaca azabun alim ya. Kalau alim mah mengetahui. Kemudian juga tasdid, harus ditasdid, nggak boleh tidak ditasdid. Ya, Ar-Rahman ada tasdid, Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumid, iyyaka, itu iyyaka hanya kepada Engkau. Tapi kalau iyyaka, awas kamu. Berarti ngancam ke Allah itu, awas kamu. Iyyaka. Itu tidak mentasdid iyyaka jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak yang masih seperti itu bacanya? Nah itu belum layak jadi imam. Ya, bahaya ya, karena itu lahan jali. Nah, makanya harus diperbaiki dulu bacaan. Ya, atau ada huruf-huruf karena memang sudah sangat tua gitu ya, huruf-hurufnya nggak keluar gitu. Ada yang nggak keluar gitu, ada yang nggak kebaca. Ya, kayak dimakan gitu hurufnya itu nggak keluar. Nah itu juga tidak layak menjadi imam. Karena di sebagian tempat itu memaksakan ya yang sudah tua, sudah nggak jelas bacaannya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, kemudian di sini dibahas jamaah perempuan menjadi imam ya bagi jamaah perempuan lagi. Tidak boleh bagi laki-laki gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya laki-lakinya itu anak kecil tadi, selama dia sudah usia tamyiz 7 tahun,
Nah maka kalau dia bisa anak itu jadi imam, ya dia yang jadi imam. Kecuali kalau belum bisa, ya di tengah-tengah perempuan gitu ya. Karena tidak boleh dalam jamaah pun kan perempuan itu ditempatkan di belakang, paling belakang. Ya di depan laki-laki dan ada jarak. Dan bahkan saf yang paling, kalau bagi laki-laki kan yang paling baik paling depan. Kalau bagi perempuan cuma paling belakang. Ya karena nggak kebayang kalau imamnya perempuan jadi fitnah ya. Bagi laki-laki tidak boleh. Ya. Baik, mungkin sampai situ ya. Kalau ada waktu pertanyaan silakan. Ada pertanyaan tapi di luar bahasan. Iya, silakan. Terkait dengan lafaz takbiran. Saya membaca di postingan muslim.com kalau nggak salah. Penulisnya Al-Ustaz Aminul Bait. Hafizahullah Ta'ala. Beliau mencantumkan beberapa lafaz takbiran. Salah satunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Terus ada yang lafaznya 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, itu dituliskan di sana riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nah, beliau pun mencantumkan masih dari Ibnu Abi Syaibah dengan takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allah dari mana 2 kali? Tapi ada juga yang 3 kalinya, tapi riwayatnya sama Ibnu Abi Syaibah. Kemudian beliau juga menuliskan umuman di masyarakat kita ada bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Katanya itu mah dhaif sih. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa kita amalkan kedua-duanya ya, di lafaznya 3 kali, kemudian Allahu Akbarnya 2 kali, 3 kali dan sebagainya, gitu sih. Yang kira-kira seperti apa namun dikapi, teman? Ya, setahu saya ya perlu diteliti lebih dalam ya, yang sudah pernah saya baca ya, pernah saya kaji. Justru yang lebih yang sahih ya riwayatnya, karena kan ada beberapa sahabat, ada Ibnu Mas'ud, kemudian Umar bin Khattab ya, dan para sahabat yang lainnya yang meriwayatkan tentang lafaz takbiran itu Allahu Akbarnya 2 kali. Adapun yang 3 tadi, yang 3 di awal dengan redaksi yang tadi itu wallahu alam itu dhaif setahu saya, lemah. Itu ya, ada